Bab 3196. Saya punya usulan untuk Anda. Su Wen terkejut. Baru saja mereka membicarakan soal memberi suap, dan dia tidak setuju, tetapi sekarang dia datang kepada mereka atas kemauannya sendiri. Dan dia mengatakan bahwa wanita itu bisa menentukan harga sesuka hatinya. Operasi jenis apakah ini? Ini sepertinya tidak benar, ya. Tidak ada yang salah dengan itu, asalkan Tuan Lin tidak mempermasalahkan hal itu, kata Zhang Guozhu dengan gugup. Lin Yi menggaruk kepalanya, merasa sedikit bingung. Astaga, dia tidak melakukan apapun, juga tidak mengungkapkan identitasnya, jadi bagaimana orang ini bisa mengenalinya? Apa yang perlu dipermasalahkan? Jika Anda benar-benar ingin bicara, bicaralah saja dengan bos kita, saya hanya seorang pekerja. Zhang Guozhu memaksakan senyum, berpikir jika kau seorang pekerja, maka kita sama saja tidak ada. Baiklah, terima kasih, Tuan Lin. Su Wen mengajak Zhang Guozhu berbicara empat mata, dan Lin Yi tidak terlalu ikut campur. Bagaimana mereka membahas hal-hal selanjutnya adalah urusan mereka berdua. Namun, para kurir lain di ruangan itu tidak bisa duduk diam. Lin Yi, kau tidak mengancamnya, kan? Sun Qiang maju dan berkata, kita hidup dalam masyarakat yang harmonis sekarang, kita tidak bisa melakukan hal semacam itu. Bagaimana mungkin? Saya hanya keluar untuk pembicaraan bisnis, tidak ada yang namanya ancaman. Lalu mengapa dia memanggilmu Tuan Lin dan bahkan datang kepada kami terlebih dahulu? Dulu aku seorang preman, mungkin dia sudah tahu apa yang kulakukan sebelumnya, Lin Yi mengarang cerita. Kau memang luar biasa, Sun Qiang tertawa, sepertinya kau cukup terkenal dulu, tapi bagus kau sudah berubah. Saudara Qiang benar. Keduanya mengobrol sebentar, tetapi di samping itu, Li Xin mendengarkan dengan jantung berdebar kencang. Sampai-sampai seorang pemimpin dari pihak lawan datang menghampirinya sendirian, betapa hebatnya dia saat itu. Dia selalu mengejeknya, namun dia tidak pernah membalas, betapa beruntungnya dia. Memikirkan hal itu membuatnya takut. Di sisi lain, Su Wen dan Zhang Guozhu tidak berbicara lama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka telah mengusirnya. Berapa harga yang mereka tawarkan? Tanya Lin Yi. 4 yuan 3 per buah. Itu artinya masih ada suap sebesar 10%. Mereka tidak meminta suap, mereka hanya memberikan harga ini secara terus terang. Lumayan, mereka bahkan tidak meminta suap, bosnya memang hebat. Su Wen memutar matanya ke arah Lin Yi, apa hubungannya denganku? Mereka datang karena Anda, Tuan Lin gelombang. Cek, caramu menyebut Tuan Lin tidak terdengar sebagus saat orang lain menyebutnya. Pergi, aku tidak bisa menggunakan nada genit seperti itu, kata Su Wen. Kami menerima begitu banyak pesanan setiap hari, kami perlu mempekerjakan 2 orang lagi. 1 toko saja sudah cukup, dengan penggabungan 2 toko, kami memiliki cukup staf, menambah 1 toko lagi tidak masalah. Bukankah aku perlu memesankan 1 untukmu, kata Su Wen. Jika suatu hari nanti kamu pergi, aku harus merekrut lagi, lebih baik merekrut 2 orang sekarang. Kau memikirkannya dengan matang, kata Lin Yi. Besok saya ada urusan, jadi saya tidak akan datang ke toko untuk sementara waktu. Apakah kau mengundurkan diri? Su Wen menatap Lin Yi dengan heran, aku tidak bermaksud mengusirmu. Aku tahu, tapi sungguh, aku sudah tidak bisa bekerja lebih lama lagi, kata Lin Yi. Setidaknya saya tidak bisa kembali selama sebulan, perekrutan harus menjadi agenda utama. Apakah kita masih bisa bertemu nanti? Aku hanya akan mengurus beberapa urusan pribadi, aku belum mati, kenapa kita tidak bertemu? Barulah ketika Lin Yi mengatakan hal itu, Su Wen menyadari bahwa dia terlalu membesar-besarkan masalah ini. Jangan ucapkan kata-kata sial seperti itu, mulailah bekerja. Tidak masalah, kata Lin Yi. Saya tidak akan berada di sini untuk memindai kode sore ini, mari kita akhiri dengan baik dengan 1 pengiriman terakhir. Baiklah, lakukan apapun yang kamu mau, aku tidak akan melarangmu. Menurut rencana Lin Yi, pada saat dia menginjakkan kaki di pulau itu, kapal kargo seharusnya hampir sampai di pelabuhan, menyelesaikan tahap tugas sistem ini. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi, lebih masuk akal untuk mengakhirinya di sini. Mengenai pengunduran dirinya, keduanya secara diam-diam tidak memberitahu siapapun. Sore harinya, setelah Lin Yi menyelesaikan pengiriman barangnya, ia mengendarai becaknya ke daerah lamanya. Bagi Lin Yi, perusahaan ini masih cukup menarik. Ini termasuk dalam kategori menyelami kehidupan orang biasa secara menyeluruh. Dan kehidupan seperti inilah yang disukai Lin Yi. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa justru pekerjaan semacam inilah yang menyembuhkan hatinya. Dunia yang kacau dan berisik ini, ketakutan yang tadi kenal menyelimuti jiwanya. Inilah caranya menyembuhkan dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan menjadi dirinya sendiri lagi. Sekitar pukul 5:05 sore, Lin Yi telah mengantarkan semua paket. Sekitar pukul 6,
truk pengangkut barang tiba, dan orang-orang di toko memuat paket-paket ke dalam truk, menandai berakhirnya jam kerja secara resmi. Lin Yi dan Su Wen tetap tinggal untuk membersihkan, tanpa mengganggu siapapun. Aku tidak akan berada di sini besok, bagaimana kalau kita berpelukan? Lin Yi melangkah maju dan memeluk Su Wen, dan Su Wen membalas pelukannya dengan hangat. Tanpa Anda, bisnis toko ini pasti tidak akan sampai sejauh ini, dan apakah bisnis ini dapat berlanjut pun masih belum pasti. Hal-hal baik terjadi pada orang baik, bahkan sendirian pun, kamu akan baik-baik saja seiring waktu. Jangan memujiku, aku tahu kemampuanku sendiri. Ukuran Kapde, kamu lebih tahu itu daripada aku. Ayo, kamu tidak pernah serius. Su Wen menatap Lin Yi dan bertanya. Kau akan pergi, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan. Kamu penasaran dengan apa yang sebenarnya aku lakukan? Cerdas, kata Su Wen. Tapi kalau kamu nggak mau menjawab, nggak apa-apa, nggak perlu memaksa. Tidak ada yang keberatan saya bagikan, ini bukan sesuatu yang mencurigakan, kata Lin Yi. Saya memiliki beberapa perusahaan di bawah naungan saya, dan pada dasarnya hanya itu, tidak ada perbedaan antara kami, hanya skalanya saja. Anda punya perusahaan sendiri, Anda pasti seorang miliarder, kata Su Wen. Kamu jelas tidak kekurangan uang, jangan coba-coba menipuku. Istilah, miliarder, agak kurang tepat, mungkin lebih tepatnya, miliarder multimiliar. Miliarder. Itu kira-kira benar. Su Wen menatap dengan mata terbelalak, kehilangan kata-kata. Aku benar-benar punya seorang miliarder yang bekerja untukku. Bukankah ini terasa seperti pencapaian? Haha. Ini lebih dari sekadar sedikit, bahkan novel pun tidak akan berani menulis seperti ini. Seseorang tidak bisa menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk menghasilkan uang, kata Lin Yi. Setelah menghasilkan cukup banyak, saatnya untuk beristirahat sejenak. Namun cara Anda bersantai benar-benar unik. Setiap orang berbeda, tidak bisa digeneralisasi. Memang benar, jika Anda sama seperti orang biasa seperti kami, Anda tidak akan menjadi miliarder. Jangan terlalu memperhatikan label itu, kata Lin Yi. Jika Anda menemukan proyek bagus di kemudian hari, jangan ragu untuk menghubungi saya akan berinvestasi. Tidak ada yang menghasilkan uang, tetapi ada jenis proyek yang berbeda. Proyek apa? Mari kita dengar. Jika Anda berencana memiliki anak, apakah Anda akan berinvestasi dalam proyek tersebut? Bab 3197. Berita dari Klub Banteng Darah. Kita juga bisa mendiskusikan proyek ini, kata Lin Yi sambil tertawa lepas. Baiklah, cukup sampai di situ, mari kita kembali, sudah larut malam. Lin Yi mengangguk, sudah waktunya untuk kembali. Setelah mengunci pintu toko, keduanya pergi bersama. Berdiri di samping mobil, Lin Yi melambaikan tangan kepada Su Wen, jika kamu butuh bantuan apapun, hubungi saja aku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dengan senyuman sebagai ucapan perpisahan, mereka berdua masuk ke mobil masing-masing dan pergi. Meskipun Su Wen agak ragu, dia merasa mungkin dia terlalu mempermasalahkan hal sepele. Seperti yang dikatakan Lin Yi, dia hanya meninggalkan pekerjaannya, bukan meninggal. Kapanpun dia mau, dia masih bisa bertemu dengannya di masa depan, jadi tidak perlu bersikap seolah-olah itu adalah perpisahan hidup dan mati. Ketika Lin Yi sampai di rumah, ia mendapati Ji Qingyan sedang membereskan barang-barang. Ada tumpukan besar mainan dan pakaian di lantai, seperti gunung kecil. Selain itu, tersedia banyak suplemen nutrisi dan buah-buahan. Ji Qingyan mengenakan kaos longgar, rambutnya diikat asal-asalan ke belakang, dan anaknya bermain sendiri di dalam boks bayi, asyik hingga berkeringat deras. Apakah ada seseorang yang datang untuk mengantarkan hadiah? Rekan-rekanmu datang dan membelikan banyak barang untuk anak itu, aku sedang merapikan saja, kata Ji Qingyan. Lain kali, beritahu mereka bahwa mereka tidak perlu membeli apapun, mereka bukan orang asing, terlalu formal. Lin Yi menduga kemungkinan besar Ning Che dan Qiu Yuluo yang membawanya. Kedua orang itu tidak terlalu memperhatikan detail dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika hanya anggota tim satu saja, mereka pasti sudah datang saat dia di rumah. Tidak apa-apa, mereka tidak kekurangan uang, mengeluarkan sedikit uang bukanlah masalah besar. Lin Yi masuk ke dalam tempat bermain dan mengambil nuo-nuo kecil. Apakah kamu merindukan ayah? Nona ayah, kata nuo-nuo kecil dengan suara lembut dan kekanak-kanakan. Lin Yi menyandarkan kepalanya di pipi gadis itu, sangat gembira. Ayah, banyak kakak perempuan datang hari ini dan bermain denganku cukup lama. Apakah kamu menyukainya? Aku memang menyayangimu, tapi aku lebih menyayangi ibu. Mulut kecil yang manis sekali. Ji Qingyan, yang berdiri di samping mereka, juga sangat senang, hatinya dipenuhi kegembiraan. Karena posisinya di hati anak itu tak tergantikan. Ayah, kakak perempuan yang berambut panjang itu bilang kalau nanti dia punya anak, dia akan mengajak mereka bermain denganku, kapan dia akan punya anak?
Saudari berambut panjang. Lin Yi memikirkan gaya rambut para wanita, sebagian besar rambut mereka diikat, kecuali Ning Che yang memiliki rambut besar dan bergelombang. Pastilah dialah yang dibicarakan Nuo kecil. Lin Yi memikirkannya, dan tampaknya apakah dia bisa memiliki anak sangat bergantung padanya. Dengan demikian, pernyataan Ning Che agak berani. Setelah bermain dengan Nuo kecil untuk beberapa saat, Lin Yi dan Ji Qingyan bertukar tugas. Dia pergi untuk mengemasi barang-barang, sementara Ji Qingyan bertugas menjaga anak itu. Apakah kamu berangkat besok? Bagaimana kamu tahu? Aku mendengar mereka berbicara saat mereka berkunjung. Lin Yi mengangguk, aku akan kembali sekitar sebulan lagi, jangan khawatir. Ji Qingyan telah mengetahui pola perjalanan Lin Yi. Setiap 4 bulan sekali, dia harus keluar rumah sekali, dan biasanya selama sekitar 1 bulan. Adapun perjalanan bisnis lainnya, biasanya singkat, dan dia kembali dalam beberapa hari. Sekitar pukul 10 malam, keluarga itu bersiap untuk beristirahat. Setelah menidurkan anak pertama, mereka menyelesaikan kegiatan mandi dan mulai berlatih untuk memiliki anak kedua. Keesokan paginya, saat Lin Yi bangun, Ji Qingyan sudah menyiapkan sarapan. Sebagian besar waktu, seperti inilah. Setiap kali Lin Yi harus melakukan perjalanan jauh, Ji Qingyan akan bangun untuk membuat sarapan, sebuah kebiasaan yang telah ia kembangkan seiring waktu. Setelah makan, Lin Yi berkendara ke paviliun Jiushu untuk bertemu dengan anggota tim 1, lalu mereka menuju bandara, menaiki jet pribadi Lin Yi satu persatu. Lin Bro, kami telah menemukan beberapa hal tentang klub Blood Bowl. Setelah menaiki pesawat, Xiao Bing berkata, cabang klub banteng darah di kawasan Asia Pasifik berada di wilayah timur jauh negara Maoxiong, dan ada informasi bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Maldi memang telah melakukan perjalanan bola-balik antara dua tempat tersebut. Jika informasinya akurat, ini seharusnya merupakan operasi gabungan antara Maldi dan cabang Asia Pasifik, kata Lin Yi. Namun, kita juga tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kolaborasi karena kita telah menemukan informasi lain, kata Xiao Bing. Afluo dari pasukan dewa juga muncul di Zonghai, tetapi hanya kemunculan singkat, dan setelah itu, tidak ada yang melihatnya lagi. Keduanya terlibat dalam operasi di Timur Tengah, jadi kerjasama mereka kali ini dapat dimengerti, kata Yu Xing. Tapi masalahnya, wanita itu sangat cerdas, dia tahu betul bahwa Zonghai adalah wilayahku, melakukan hal seperti itu di depan mataku sama saja dengan mencari kematian. Sebenarnya, semua ini tidak penting, kata Ning Che. Intinya, klub Blood Bowl yang melakukan ini, mereka pelaku utamanya, begitu kita menangkap mereka, banyak masalah akan terselesaikan, adapun keterlibatan Guts Army, kita bisa menyelidikinya secara perlahan. Lin Yi mengangguk, setuju dengan pernyataan Ning Che. Selama informasi tentang Blood Bowl Club sudah dikonfirmasi, hal-hal lain dapat ditangani secara bertahap. Periksa juga detail cabang mereka, semakin detail semakin baik, kata Lin Yi. Selain itu, cobalah untuk memverifikasi jejak mereka di pulau itu, kita akan meraih hasil besar kali ini. Sekitar 2 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara kota Jing. Kelompok itu berkendara ke Brigade Pengawal Pusat. Di dalam kompleks itu, terdapat banyak rekrutan baru yang sedang menjalani pelatihan, semuanya dibawa oleh kelompok rekrutan terakhir. Ketika para pendatang baru melihat anggota tim 1 masuk, mereka memandang mereka dengan iri. Setiap pendatang baru yang datang ke Brigade Pengawal Pusat bermimpi untuk bergabung dengan tim 1, tetapi tidak ada kesempatan seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dari jauh. Seperti biasa, setelah kembali, rombongan tersebut pergi ke kantor Liu Hong. Bahkan sebelum mereka memasuki pintu, mereka sudah mendengar dengkuran yang memekakkan telinga. Ayo, rekam ini untuknya. Setelah masuk, Lin Yi memberitahu anggota tim 1. Nanti, kirim video itu ke Departemen Inspeksi Disiplin, biarkan mereka melihat seperti apa para pejabat saat ini. Setelah mendengar seseorang berbicara, Liu Hong terbangun dengan linglung dan membuka matanya. Kalian sampai di sini kapan? Baru saja tiba, kami menangkapmu dengan serangan mendadak. Aku bertarung sepanjang malam kemarin dan akhirnya naik level ke Master, aku kelelahan. Sekarang kamu menjalani hidupmu dengan nyaman, entah dengan bermalas-malasan di kantor atau tidur, aku juga perlu bekerja keras, mengincar posisi kepemimpinan, dan kemudian menjadi seperti kamu. Pergi dari sini, jangan bicara omong kosong. Liu Hong menguap dan kembali ke mejanya. Bagaimana situasi di Zonghai, apakah Anda menanganinya dengan baik? Kurang lebih begitu, kata Lin Yi. Begitu kita tahu tentang klub Blood Bowl, kita bisa pindah ke sana. Berhati-hatilah di pulau ini, klub Blood Bowl bukanlah organisasi kecil, jangan bertindak gegabah. Bab 3198. Pelatihan eksperimental. Tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengannya, jadi mengkhawatirkannya sekarang agak tidak perlu. Lin Yi duduk di sofa, jadi tidak perlu khawatir, perjalanan ke pulau ini seharusnya berjalan lancar, seperti biasanya. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan hasil pertimbangan cermat dari Lin Yi.
Pulau Tilia adalah area publik yang dapat dikunjungi siapa saja. Jika anggota klub Blood Bowl muncul di sana, itu berarti konfrontasi langsung antara kedua pihak. Meskipun para anggota Blood Bowl Club tidak mengetahui bahwa pergerakan mereka telah terungkap, mereka tetap akan berhati-hati dan tidak akan sering muncul pada saat kritis ini. Oleh karena itu, Lin Yi percaya bahwa dalam keadaan normal, kemungkinan bertemu mereka dalam perjalanan ke pulau ini tidak tinggi. Dia bahkan mempertanyakan apakah tim utama harus menginjakkan kaki di pulau itu kali ini. Berhenti bicara omong kosong, kata Liu Hong. Kepalamu penuh dengan tipu daya, pasti kau sudah memikirkan cara lain. Lihat apa yang kamu katakan, jika aku memikirkan metode lain, aku pasti akan memberitahumu, kata Lin Yi. Saat ini, musuh berada dalam kegelapan, dan saya berada dalam terang, menemukan mereka bukanlah tugas yang mudah. Apakah kamu yakin tidak ada apa-apa? Sungguh, tidak ada apa-apa. Aku tidak peduli ada atau tidak, Liu Hong menguap dan berkata. Tangani ini sendiri, jika Anda butuh bantuan, beritahu saya. Pak, Liu Hong menyalakan sebatang rokok, biji yang kau bawa tadi sudah disiapkan untuk latihan, kau bisa mencobanya. Itu berhasil. Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling. Liu Hong berdiri sambil memegang sebatang rokok, dan rombongan itu berjalan keluar dari gedung administrasi menuju fasilitas penelitian di belakang. Melihat Liu Hong dan yang lainnya datang, orang-orang di area tersebut maju untuk menyambut mereka. Sutradara Liu. Saat rombongan itu menuju ruang bawah tanah, mereka melihat Chen Zi keluar dari kantornya, mengenakan jas putih dan membawa setumpuk dokumen. Dibandingkan dengan pakaiannya di pulau sebelumnya, Chen Zi sekarang tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Rambut hitamnya yang halus dan berkilau disanggul di bagian belakang kepalanya, dan kacamata berbingkai tipis berwarna hitam bertengger di hidungnya, memberikan kesan intelektual sekaligus serius. Tim utama sudah kembali, ajak mereka ke bawah untuk melihat-lihat. Chen Zi melirik Lin Yi, sebenarnya, saya cukup penasaran, Ketua Tim Lin, tentang level apa yang bisa Anda capai. Kita akan segera mengetahuinya. Setelah berbincang singkat, kelompok itu menuju ke ruang bawah tanah. Lin Yi berdiri di samping Ning Che dan berkata dengan suara rendah. Kalian pasti sudah mencoba ini, bagaimana cara kerjanya? Alat ini menggunakan medan magnet dan denyut listrik untuk merangsang serat otot, secara bertahap meningkatkan kekuatan eksplosif dan daya tahan. Apa arti dari penamaan level tersebut? Saat ini, terdapat total 20 level, semakin tinggi levelnya, semakin kuat stimulasinya dan semakin besar peningkatannya, kata Ning Che. Namun, Anda tidak bisa menaikkan levelnya secara membabi buta, itu harus berdasarkan kondisi Anda sendiri, jika tidak, hal itu bisa menjadi bumerang. Bagaimana perkembangan kedua tim Anda? Untuk anggota baru, levelnya kira-kira 1-2, anggota yang berpengalaman berada di level 5-6, kami berdua berada di sekitar level 9, kata Ning Che. Namun, anggota tim perempuan umumnya tidak begitu mahir dalam hal ini bukan keahlian utama mereka. Lin Yi mengangguk, memperoleh pemahaman umum tentang peralatan baru tersebut. Tak lama kemudian, kelompok itu sampai di ruang bawah tanah Brigade Penjaga. Dibandingkan dengan lantai atas, di sini lebih ramai. Selain anggota dari tim ke-5 hingga ke-8, beberapa pendatang baru juga hadir, menjalani pelatihan yang relevan. Melihat Lin Yi dan tim utama datang, para pemain baru mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Di ruang peralatan, Lin Yi melihat dua anggota tim berdiri di dalam sebuah alat logam. Hanya kepala mereka yang terlihat, tertutup oleh lapisan kaca temper. Namun ekspresi wajah mereka sangat tidak menyenangkan dan menyakitkan. Mereka tampaknya sudah mencapai batas kemampuan mereka. Di bagian depan mesin terdapat banyak lampu indikator dan tombol, menyerupai panel kontrol pesawat terbang, yang membuat kepala Lin Yi pusing hanya dengan melihatnya. Dari luar, kelihatannya tidak seberapa, tetapi pasti ada pekerjaan persiapan yang harus dilakukan sebelumnya, dan untuk mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan, diperlukan pengujian pribadi. Sekitar 3 menit kemudian, beberapa lampu pada panel instrumen padam, dan suara resonansi berkurang secara signifikan. Pelatihan telah selesai. Jangan khawatir tentang tempat lain, lihat angka terakhir di layar, keduanya menunjukkan angka 2, yang menandakan batas pelatihan mereka adalah level 2, kata Ning Che. Lin Yi mengangguk. Tidak perlu fokus pada hal lain, mengetahui poin kuncinya saja sudah cukup. Dua orang yang telah menyelesaikan pelatihan keluar dari alat tersebut dan menyapa Lin Yi dan yang lainnya. Lin Yi menjawab dengan senyuman, lalu memanggil tim utama ke samping, membiarkan para pendatang baru yang menunggu melanjutkan latihan mereka. Ketua tim Lin, kenapa kamu tidak duluan? Kami akan menunggu sebentar, kata seorang anggota tim pria sambil tersenyum lebar. Mari kita saksikan aksinya. Kalau begitu, saya tidak akan bertele-tele. Lin Yi menatap Sui Qiang dan Yu Xiying, kalian berdua coba saja. Aku akan mengantarmu ke sana. Chen Zi memberi isyarat untuk mengundang mereka, sambil menuntun keduanya ke belakang mesin. Sementara itu, seorang peneliti pria membawa Sui Qiang ke tempat lain.
Beberapa menit kemudian, keduanya memasuki mesin itu satu persatu. Melalui etalase kaca, mereka mengangguk untuk memberi isyarat bahwa mereka sudah siap. Tak lama kemudian, pelatihan resmi dimulai. Lin Yi memperhatikan layar kecil kedua mesin itu saat mereka dengan cepat berpindah ke level 1. Dia melirik ekspresi mereka dan tidak melihat perubahan apapun, level ini tampaknya tidak berpengaruh pada mereka. Setelah beberapa detik, levelnya meningkat dari level 1 ke level 2, lalu dari level 2 ke level 3. Tidak ada perubahan dalam status mereka, tetapi beberapa anggota baru mulai terlihat tegang. Peneliti memahami kondisi mereka dan tidak berlama-lama di level 3, dengan cepat beralih ke level 4, lalu ke level 5. Level ini pada dasarnya adalah level rata-rata untuk anggota biasa. Pada saat yang sama, Lin Yi memperhatikan Yu Xiying sedikit mengerutkan alisnya tetapi tidak menunjukkan reaksi yang drastis. Di sisi lain, Sui Qiang tetap tidak berubah. Setelah sekitar setengah menit, levelnya melonjak dari level 5 ke level 6. Kali ini, ekspresi Sui Qiang berubah, tetapi tidak signifikan. Setengah menit kemudian, levelnya melonjak ke level 7. Pada titik ini, reaksi Yu Xiying cukup kuat, sementara Sui Qiang sedikit lebih tenang. Tim utama benar-benar luar biasa, mencapai level 7. Melihat data di layar, para pendatang baru itu dipenuhi rasa kagum dan iri. Tidak heran mereka bisa masuk ke tim utama, mereka memang sangat kuat. Mari kita berhenti bicara dan terus bekerja keras. Chen Ziyi, yang mengamati data mereka dari dekat, memberi isyarat kepada peneliti untuk terus meningkatkan levelnya. Bab 3199. Hasil Lin Yi. Setelah melihat isyarat dari Chen Ziyi, teknisi tersebut menaikkan levelnya menjadi 8. Pada titik ini, terlihat jelas bahwa ekspresi Yu Xiying berubah menjadi kesakitan, mencapai tingkat yang tak tertahankan. Sebaliknya, kondisi Sui Qiang sedikit lebih baik, tetapi dia juga bertahan dengan usaha yang sangat besar. Kondisi Xiying sudah cukup baik, dia seharusnya bisa mencapai level 9 dengan sedikit lebih banyak daya tahan, meskipun itu mungkin berbahaya, kata Ning Che. Sui Qiang baik-baik saja, mencapai level 9 seharusnya bukan masalah baginya. Lin Yi mengangguk setuju, sependapat dengan pemikiran Ning Che. Itu saja. Mesin 2, berhenti, kata Chen Ziyi. Lampu indikator kerja pada mesin 2 padam, dan ekspresi Yu Xiying dengan cepat menjadi rileks. Mesin 1, tempat Sui Qiang berada, terus beroperasi, dan sesuai dengan sinyal Chen Ziyi, levelnya dinaikkan lagi. Ketika mencapai level 9, para pendatang baru yang hadir semuanya tersentak kaget. Ini adalah level yang hanya bisa dicapai oleh seorang pemimpin kelompok. Namun, seorang anggota tetap grup 1 telah melakukannya. Tidak heran mereka bisa menjadi merit group, orang-orang ini benar-benar luar biasa. Hentikan mesin 1 sekarang. Melihat bahwa Sui Qiang juga telah mencapai batas kemampuannya, Chen Ziyi memerintahkan mesin itu untuk dihentikan. Level ke-9 membuat banyak pendatang baru takjub. Bahkan Ning Che dan Qiu Yuluo pun melirik dengan kagum. Mulai dari level 5 ke atas, setiap peningkatan level secara eksponensial merangsang sel otot. Prestasi mereka sudah cukup mengesankan. Namun, Lin Yi berpendapat bahwa hasil tersebut masuk akal. Selain dirinya sendiri, Sui Qiang memiliki kebugaran fisik terbaik, mencapai level 9 adalah hal yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan Yu Xiying mencapai level 8 cukup melegakan bagi Lin Yi. Sebagai seorang wanita, dia tidak terlalu kuat dalam hal kekuasaan, jadi mencapai level ini saja sudah sangat terpuji. Bos, apakah level ini lumayan? Saya tidak mempermalukan Anda, kan? Tanya Sui Qiang sambil tertawa. Sangat mengesankan. Kemudian, Lin Yi menatap anggota grup 1 lainnya, kalian lanjutkan. Ayo, Luo Qi, mari kita coba. Xiao Bing menarik Luo Qi, siap untuk mengalaminya. Tunggu sebentar, kalian berdua. Tepat ketika keduanya hendak pergi, Yu Xiying menghentikan mereka, menuntun Sui Qiang ke samping, dan menatapnya sambil berkata. Apakah kamu melepas semua pakaianmu saat masuk? Ya, Sui Qiang mengangguk. Yu Xiying menatap Xiao Bing dan Luo Qi, saat kalian berdua masuk, ingat untuk melepas semua pakaian juga. Keduanya terdiam sejenak, memahami apa yang dimaksud Yu Xiying. Dia merujuk pada gelang dan cincin yang mereka kenakan. Keduanya mengangguk lalu berjalan menuju mesin tersebut. Sementara itu, Lin Yi berjalan mendekat, apa yang terjadi? Lihat ini. Yu Xiying melepas cincin dari jarinya, dan Lin Yi memperhatikan tanda gelap, seolah-olah telah terbakar. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum percobaan, mereka menyuruhku melepas pakaian, dan Direktur Chen mengingatkanku untuk melepas gelangku, tapi aku lupa cincinku, jelas Yu Xiying. Ketika levelnya mencapai 5, saya sudah merasakan sensasi terbakar di jari saya, dan pada level 8, rasa sakitnya tak tertahankan. Lin Yi sedikit mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan memahami alasannya. Baik cincin maupun gelang itu adalah barang-barang dari pulau tersebut.
Dan inti dari kedua mesin ini juga berasal dari biji dari pulau tersebut. Pasti ada reaksi antara keduanya yang menyebabkan efek ini. Lin Yi meraih tangan Yu Xiying dan memeriksa bekas luka bakar tersebut. Ini bukan masalah besar, oleskan salep, dan seharusnya akan sembuh dalam sebulan. Ini masalah kecil, tidak sakit. Setelah mengatakan itu, perhatian kelompok tersebut kembali tertuju pada mesin. Pada saat itu, levelnya sudah dinaikkan menjadi 4. Pada akhirnya, keduanya berhasil bertahan hingga level 7 sebelum mencapai batas kemampuan mereka. Hasil ini pun sesuai dengan harapan Lin Yi. Level mereka relatif lebih lemah di grup 1, dan masing-masing memiliki spesialisasi sendiri untuk difokuskan. Mencapai level ini sudah cukup memuaskan bagi Lin Yi. Tak lama kemudian, anggota grup 1 lainnya memasuki mesin satu persatu. Hasilnya juga sesuai dengan harapan Lin Yi. Sui Qiang berhasil mencapai level 9. Yu Xiying, Zhang Chaoyue, Shao Jianfeng, dan Zhao Yunhu mencapai level 8. Xiao Bing dan Luo Qi mencapai level 7. Secara keseluruhan, level mereka sudah melampaui anggota biasa. Hal itu juga membuat para pendatang baru yang menonton takjub, dan membuat mereka sangat iri. Sekarang giliranmu, pemimpin Lin, tunjukkan kemampuanmu. Ning Che mengangkat kepalanya sedikit, matanya dipenuhi dengan harapan. Dia bukan satu-satunya yang punya pikiran seperti itu. Sebagai ketua tim berprestasi Brigade Pengawal Pusat, ketenaran Lin Yi telah mencapai tingkat penghormatan. Sekarang, setelah mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya secara langsung, semua orang ingin mengetahui batas kemampuannya. Pada saat yang sama, terdengar suara langkah kaki yang kacau dari koridor. Semua orang melihat bahwa para pendatang baru lainnya, yang sedang berlatih di luar, juga berlari untuk menyaksikan keseruan tersebut. Kesempatan seperti itu langka, dan tidak ada yang ingin melewatkannya. Lin Yi digiring ke belakang oleh teknisi. Ketua tim Lin, kamu harus melepas pakaianmu, dan hanya mengenakan pakaian dalam. Lin Yi melepas pakaiannya, dan melihat bekas luka di tubuhnya, teknisi itu merasa tersentuh. Tidak heran dia adalah ketua tim berprestasi Brigade Pengawal Pusat, semua penghargaan itu diraih melalui luka-luka ini. Teknisi itu mengambil lusinan plester dan menempelkannya di atas otot-otot terpadat di tubuhnya, lalu memasukkannya ke dalam mesin. Mulailah dari level 5, terlalu lambat hanya membuang waktu. Pemimpin Lin, bukankah ini agak berlebihan? Ini pertama kalinya bagimu, lebih baik berkembang secara bertahap. Jangan khawatir, lakukan saja seperti yang saya katakan. Teknisi itu keluar dan menghampiri Chen Ziyi. Ketua tim Chen, Ketua Lin mengatakan untuk memulai dari level 5. Chen Ziyi berhenti sejenak, baiklah, lakukan seperti yang dia katakan. Tak lama kemudian, semua persiapan selesai, dan pelatihan resmi dimulai. Wow, langsung lompat ke level 5, seru Ning Che dengan terkejut. Dengan levelnya, memulai di level 5 seharusnya tidak masalah, saya ragu dia akan merasakan apapun, kata Liu Hong. Kau mungkin benar. Ning Che setuju, menurutmu berapa skor akhirnya nanti? Sepertinya setidaknya level 10. Menurutku seharusnya sekitar level 12, kata Qiu Yuluo. Kekuatan adalah keunggulannya, orang biasa tidak bisa menandinginya, struktur ototnya jelas lebih unggul. Dia mungkin bisa mencapai usia 13 tahun, ungkap Liu Hong. Mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Saat mereka sedang berbicara, levelnya sudah melonjak ke angka 9. Lin Yi tetap tanpa ekspresi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seperti yang diharapkan dari pemimpin Lin, sudah berada di level 9, namun bertingkah seolah bukan apa-apa, aku sangat iri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.